Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok dongeng akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pendekatan emotif dan pendekatan didaktis oleh dosen mengampu Dr. Anda Yusradi MPD. Latar belakang pendekatan sebagai suatu prinsip dasar atau landasan yang digunakan oleh seseorang sewaktu mengapresiasi karya sastra dapat bermacam-macam. Keanekaragaman pendekatan yang digunakan itu dalam hal ini lebih banyak ditentukan oleh satu, tujuan dan apa yang akan diapresiasikan lewat teks sastra yang dibaca. 2. Kelangsungan. Apresiasi itu terproses lewat kegiatan bagaimana, dan 3. Landasan teori yang digunakan dalam kegiatan apresiasi. Pemilihan dan penentuan pendekatan tersebut tentu sangat ditentukan oleh tujuan. Pengapresiasi itu sendiri bertolak dan dari tujuan apa yang akan diapresiasikan, pembaca dapat menggunakan sejumlah pendekatan. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif dalam mengapresiasikan sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajukan emosi atau perasaan pembaca. Ajukan emosi itu dapat berhubungan dengan keindahan, penyajian, bentuk maupun ajukan. Emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu dan menarikkan kendata emotif dalam mengapresiasikan sastra. Ada suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajukan emosi atau perasaan. Pembaca ajukan emosi itu dapat berhubungan dengan keindahan, penyajian, bentuk maupun ajukan. Emosi yang berhubungan dengan si atau gagasan yang lucu dan menarik. Pendekatan emotif digunakan untuk menemukan suatu cara unsur-unsur yang menyebabkan munculnya emosi dan perasaan pembaca. Wujudnya bisa berbentuk keindahan, gaya bahasa, penggambaran latar cerita yang menarik, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ide, plot, dan penokohan. Pendekatan emotif adalah pendekatan apresiasi karya sastra dengan cara menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi dan perasaan pembaca. Emosi yang dimaksud meliputi sedih, senang, lucu, gembira, jengkel, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi adanya pendekatan emotif ini adalah pandangan bahwa cipta sastra merupakan bagian dari karya seni yang hadir di hadapan masyarakat pembaca untuk dinikmati sehingga mampu memberikan hubungan dan kesenangan. Selain berhubungan dengan masalah keindahan yang lebih lanjut, akan berhubungan dengan masalah gaya bahasa, seperti metafor, simile, maupun penataan setting yang mampu menghasilkan panorama yang menarik. Selanjutnya, pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, tanggapan maupun sikap dalam hal ini mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis maupun agamis, sehingga akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohani yang membaca. Penerapan pendekatan didaktis dalam apresiasi sastra akan memperdaya kemampuan intelektual, kepekaan rasa, maupun sikap yang mapan dari pembacanya. Dalam pelaksanaannya, penggunaan pendekatan didaktis ini diawali dengan upaya pemahaman satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Satuan pokok pikiran itu pada dasarnya disarikan dari paparan gagasan pengarang, baik berupa tuturan ekspresif, komentar, dialog, pengakuan, maupun deskripsi peristiwa dari pengarangnya. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang telah diuraikan digunakan secara enkritik, yakni pendekatan yang mungkin saja digunakan secara bersamaan dengan pendekatan lain. Nah, di sini ada beberapa tujuan penerapan pendekatan secara enkritik. Yang pertama, agar pembaca tidak merasa bosan. Yang kedua, apresiasi yang hanya menekankan pada satu pendekatan saja, tetapi memberikan informasi yang tidak lengkap atau mengkancal.
Menganalisis dongeng Cinderella dengan pendekatan emotif. Pendekatan emotif pada dongeng Cinderella. Pendekatan emotif bertujuan untuk menemukan unsur-unsur keindahan dalam cipta sastra. Dongeng Cinderella memiliki banyak unsur keindahan yang dapat ditemukan dalam kisahnya. Beberapa unsur tersebut termasuk: yang pertama, ketulusan hati Cinderella. Cinderella adalah contoh kebaikan hati dan ketekunan. Dia selalu menjaga semangat yang ceria meskipun menghadapi perlakuan yang tidak adil. Kutipan, dia adalah seorang gadis yang baik hati dan selalu menjaga semangat yang ceria. Yang kedua, pesona gaun dan sepatu kaca ajaib. Gaun dan sepatu kaca yang diberikan oleh Ibu Peri membawa unsur keajaiban dalam kisah ini. Kutipan, Cinderella diberikan gaun yang lebih indah daripada yang pernah dia miliki, serta sepatu kaca yang bersinar. Yang ketiga, cinta sejati dan harapan. Kisah cinta antara Cinderella dan pangeran adalah elemen utama dalam dongeng ini. Mereka saling mencintai, meskipun pertemuan mereka hanya dalam waktu singkat. Kutipan, Cinderella bertemu dengan pangeran yang tampan. Keduanya saling jatuh cinta seketika dan berdansa bersama sepanjang malam. Yang keempat, keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini menggambarkan bahwa keajaiban dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sepatu kaca yang hilang. Kutipan, dia meninggalkan istana dengan cepat, meninggalkan satu-satunya petunjuk, sepatu kaca yang hilang di tangga istana. Unsur-unsur ini menambah keindahan dan pesona dalam dongeng Cinderella, membuatnya menjadi salah satu kisah paling terkenal dan dicintai di seluruh dunia. Pendekatan emotif pada dongeng Cinderella. Adapun cara pengarang dongeng Cinderella menampilkan keindahan dalam cerita ini melalui berbagai cara. 1. Deskripsi yang memikat. Pengarang menggunakan deskripsi yang indah dan memikat untuk menggambarkan Cinderella, gaunnya, dan sepatu kaca ajaib. Ini menciptakan citra visual yang memikat dan memperkuat unsur keindahan dalam kisah. Yang kedua, penggunaan motif keindahan. Motif seperti gaun berkilau dan sepatu kaca ajaib merupakan simbol keindahan yang kuat. Mereka memberikan nuansa misteri dan pesona dalam cerita. Yang ketiga, sentuhan magis. Dalam banyak versi Cinderella, elemen magis seperti peri ibu yang memberikan gaun dan sepatu, serta kemampuan sepatu kaca untuk mengungkapkan identitas Cinderella, menambahkan unsur keindahan yang khas. 4. Kisah cinta yang indah. Kisah cinta Cinderella dengan pangeran adalah inti cerita dan menampilkan keindahan hubungan cinta yang murni. Pertemuan mereka di pesta istana, tarian, dan jatuh cinta seketika semuanya menciptakan momen keindahan dalam kisah. Yang kelima, konflik dan keberanian Cinderella. Bahwa Cinderella mampu menjaga semangat yang baik hati dan ketekunan meskipun perlakuan buruk yang dia terima menunjukkan keindahan karakternya. Itu juga menyoroti pentingnya kebaikan hati dalam menghadapi kesulitan. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, pengarang menciptakan dongeng Cinderella yang penuh dengan keindahan, pesona, dan pesan moral tentang kebaikan hati, ketekunan, dan harapan dalam kehidupan. Analisis dongeng dengan pendekatan emotif melibatkan pemahaman dan penilaian terhadap cara dongeng tersebut menggerakkan perasaan pembaca atau pendengar. Berikut ini adalah contoh analisis dongeng Cinderella dengan pendekatan emotif secara emosional. Yang pertama, kebencian terhadap penjahat atau ibu tiri. Dalam dongeng Cinderella, penjahat utama adalah ibu tiri yang jahat. Analisis emosional akan menyoroti betapa pembaca merasa marah dan membenci karakter ini karena perlakuan buruknya terhadap Cinderella. Ini menghasilkan perasaan simpati dan empati terhadap penderita, yaitu Cinderella. Yang kedua, simpati terhadap Cinderella. Analisis emosional akan menggambarkan bagaimana pembaca merasa simpati terhadap Cinderella yang tidak adil dan tragis. Keinginan untuk melihatnya mendapat kebahagiaan dan keadilan menciptakan koneksi emosional.
Lalu yang ketiga, rasa senang dan kebahagiaan. Ketika Cinderella akhirnya mendapat hadiah kebahagiaan seperti menemukan cinta sejati atau diberi kesempatan untuk pergi ke pesta kerajaan, analisis emosional akan mencerminkan perasaan senang dan kebahagiaan yang dirasakan oleh pembaca. Yang keempat, antusiasme dan harapan. Seiring berjalannya cerita, ketika Cinderella mendekati puncaknya, analisis emosional akan mencatat perasaan antusiasme dan harapan yang tumbuh dalam diri pembaca yang ingin melihat bagaimana semua masalah akan terpecahkan. Lalu yang kelima, bela sungkawa terhadap Cinderella saat kesedihan. Saat Cinderella mengalami kesedihan, seperti saat pangeran mencari pemilik sepatu kaca, pembaca merasakan bela sungkawa dan kekhawatiran. Ini menciptakan ikatan emosi dengan karakter utama. Lalu yang keenam, kataris dan kepuasan. Ketika akhir cerita menghadirkan pemecahan masalah dan Cinderella mendapatkan kebahagiaan yang layak, pembaca merasakan kataris dan kepuasan emosional. Analisis emosional akan menyoroti perasaan ini sebagai inti dari dongeng Cinderella. Dengan pendekatan emotif, kita dapat memahami bagaimana dongeng seperti Cinderella memanipulasi perasaan pembaca untuk menciptakan pengalaman bacaan yang kuat dan berkesan. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan adalah pendekatan emotif dalam mengapresiasi sastra, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Sedangkan pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang terhadap kehidupan.